butuh banget vitamin D. Aku mau nyari pakai kapal selamku. Semi, kamu nggak perlu berlayar. Susu juga mengandung vitamin D. Bukan, Su. Vitamin D maksudnya Dharma Wisata. Aku pengen bisa refreshing dengan cari pengalaman baru. Kalau gitu, kita bisa bikin kerajinan keren. Ngomong-ngomong, kapal selammu ngasih aku ide keren. Aku bisa berlayar habis bikin kerajinan. Yuk ah! Guys, kalian siap untuk asupan vitamin D? Maksudku Dharma Wisata tentunya. Tadi sih kata Sam begitu. Terus gimana cara kita dapat pengalaman barunya? Kita mau bikin rumah luar biasa. Setengahnya berada di bawah air. Apa itu cukup mengesankan buatmu, Semi? Wah, ini bakal lebih seru daripada petualangan dengan kapal selamku. Yap, kehidupan bawah air itu sangat indah dan misterius kan? Yuk kita bikin bagian atas rumahnya dulu. Olesin sedikit lem. Bagian ini akan berada di atas air. Kita bisa nikmatin pemandangan laut keren dari sana. Habis itu kita bisa berenang dan main polo air. Asik! Wah, jadi ingat, aku dulu lama banget belajar renangnya. Berenang kan gak sulit, cukup baring telentang dan rileks aja. Wah, makasih Sam. Betul, begitu bisa ngatur posisi badan, berenang jadi gampang dan kamu bisa nikmatin prosesnya. Aku ada pertanyaan soal rumah ini. Gimana cara kita bernafas di bawah air? Sebenarnya ada teknik pernafasan keren, tapi harus banyak latihan dan sabar. Wah, Su, ngebosenin banget sih. Guys, biar lampunya bisa terpasang dengan baik, kabelnya harus rapi. Oke, Su, ajarin cara bernafas di bawah air dong. Siapa tahu nggak bikin bosan kayak dugaanku. Teknik ini biasa dipakai penyelam dan perenang profesional. Kamu harus berlatih tahan nafas dalam waktu lama. Terus? Tahan nafasmu selama mungkin. Ingat, itu bakal jauh lebih sulit waktu berada di dalam air. Cara itu kelamaan. Aku harus bisa tahan nafas di bawah air pas kerajinan selesai. Semi, aku bukan penyihir. Meski terkadang aku bisa menyulap. Bagus kan? Aku tahu, Su. Aku nungguin insang aja. Itu penting buat gaya hidup di bawah air. Oke. Emang gimana tuh caranya? Aku mau makan sushi sebanyak-banyaknya. Wow, itu cara yang gak biasa. Kasih tahu kalau berhasil ya. Soalnya kayaknya orang Jepang aja nggak tahu manfaat sushi itu. Bagian terakhir. Guys, dasar rumah kita hampir siap. Ini bagian lainnya. Keren banget ya. Sekarang bisa mulai bikin perabotan dan dekorasi interiornya. Guys, kalian mau belajar lebih banyak soal bernafas di bawah air? Semi, kamu cuma bisa ngasih saran seputar makan lezat. Iya, emang kenapa? Ya, kalau mau berhasil ngelakuin hal keren, kamu harus berusaha keras. Begitu yang benar. Kamu terlalu pragmatis, Su. Tapi aku udah pesan paket sushi. Sebentar lagi kita bisa ngelihat hasilnya. Bukan pragmatis, kenyataannya emang gitu. Karakter dongeng aja harus berusaha keras buat dapetin akhir bahagia. Apa contohnya? Kasih contoh dong. Contoh paling nyata tuh Cinderella. Dia itu pekerja keras banget. Akhirnya dia dapat gaun ajaib dan menikahi pangeran. Menarik, aku nggak pernah kepikiran soal itu. Aku juga berusaha keras buat ngabisin semua sushi. Bagus, Semi. Su, ngehias rumah pakai perabotan cantik ini emang menarik banget. Tapi aku udah pengen lihat rumah bawah air kita nih. Kok buru-buru banget sih? Apa insangmu udah numbuh? Belum, lagi proses mencerna sushi nih. Paket ketiga tadi sebenarnya kebanyakan. Jangan ngalihin perhatianku. Gimana bagian bawah airnya? Rumah bagian atasnya harus selesai dulu. Kenapa gitu, Su? Soalnya itu bakal jadi dasar buat bagian bawah airnya. Jadi ini rumah Putri Duyung? Kamu ingat kerajinan transformasi boneka kita, Su? Oh iya, itu keren. Kamu bahkan ngira nyanyianku nyanyian Putri Duyung. Ya, habis merdu banget sih. Makasih, Semi. Aku emang suka bernyanyi dan biasanya terinspirasi oleh dongeng Putri Duyung. Salah satu cerita favoritku adalah The Little Mermaid karya Anderson. Cerita? Kan banyak video YouTube soal gaya hidup Putri Duyung.
Iya sih, tapi cerita ini diterbitin tahun 1837. Udah kuno banget tuh. Ceritanya jadi populer banget. Itulah sebabnya banyak video, film, dan karya seni lain tentang Putri Duyung. Di Copenhagen tempat cerita itu ditulis juga ada patung Putri Duyung loh. Aku suka banget alur dongeng ini. Ceritanya tentang Putri Duyung kecil yang mau ninggalin hidupnya di laut. Kok gitu? Di bawah laut kan banyak yang keren-keren. Contohnya mutiara. Soalnya dia pengen punya jiwa manusia. Buat apa? Oh, Semi, Putri Duyung cuma hidup 300 tahun karena nggak punya jiwa. Sedangkan jiwa manusia bisa hidup selamanya. Keren. Kalau bisa hidup 300 tahun, aku mau bikin banyak kerajinan keren. Dia ngorbanin hal yang sangat berharga biar bisa jadi manusia. Suaranya. Aku nggak mau ngorbanin suara merduku. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Suara merdu ditambah kebun indah. Kalau jadi Putri Duyung aku bakal selalu makan salad rumput laut. Itu kayak vitamin dan super enak. Kalau jadi Jelly Duyung, ekorku bakal bertabur batu permata. Oke Semi, sekarang tinggal balkonnya. Terus kita bisa bikin rumah bawah air termewah. Oh, hidup di bawah air emang keren. Aku ngerasa udah kenyang vitamin D sekarang. Semi, saat kita bikin lantai 2, kamu bakal jadi jelly yang terkenyang di seluruh dunia. Guys, lihat garis air yang misahin kedua bagian rumah ini. Aku ada ide keren. Kamu pasti bakal suka. Semi, aku selalu suka ide-idemu, cuma kadang kamu terlalu ngayal. Yang ini istimewa. Oke, bikin aku kagum kayak biasanya. Guys, tekan like ya kalau kreativitas Sam selalu bikin kalian kagum. Pesta piyama. Gimana? Gak nyangka kan? Apa kerennya pesta piyama? Aku udah sering diundang, bahkan beberapa kali ngadain sendiri. Yang ini istimewa. Di pesta ini semua orang akan nyari pasangan bawah airnya. Semi, apa nggak terlambat? Hari Valentine tahun ini kan udah lewat. Bukan pasangan romantis, tapi nyari teman baik. Kalau aku udah lama pengen berteman sama ikan pari. Oh gitu, mereka manis? Kamu juga bisa berteman baik sama ubur-ubur. Enggak ah, aku ogah disengat. Aku pengennya ngobrol sama lumba-lumba. Katanya mereka ramah banget. Betul tuh, soalnya lumba-lumba hewan yang sangat cerdas. Perbandingan ukuran otak sama badan lumba-lumba itu nomor 2 setelah manusia. Satu lagi fakta keren, saat tidur setengah bagian otak lumba-lumba masih aktif. Ya, kayak aku kalau harus bangun pagi. Untuk ngelindungin rumah dari tekanan air, kita bikin dinding transparan ini. Sekarang kita bisa nikmatin pemandangannya. Dan gak perlu khawatir soal bernafas. Betul, lantai 2 juga bakal aman dan nyaman kayak lantai 1. Guys, karpet hijau ini bergaya rumput laut. Aku ini suka banget desain cerdas. Maksudmu indah kali, Su? Desainku cerdas. Lihat aja rumah kita, ntar kamu bakal paham. Aku masih butuh penjelasan. Desain cerdas artinya satu ide utama menyatukan semua detail. Begitulah cara terbentuknya gaya. Jadi desain cerdas rumah kita bisa disebut kehidupan bawah air? Bener banget, tiap detail mengingatkan kita akan laut dan menciptakan nuansa bawah air. Oke, bagian ini siap, tapi masih harus ditambahin air. Guys, nanya dong, aku cakep nggak pakai biru-biru? Semi, aku nggak pernah bosen ngelihat kamu dengan berbagai gaya. Tapi ada 3 hal yang bisa kamu nikmati selamanya. Api, air, apa yang ketiga? Ngeliatin kerjaan orang lain. Untung aku bisa pakai sulap. Ikan-ikan ini mau ngomong sesuatu. Mereka cuma pengen cepet ditempatin. Keren banget. Dinding ini bikin suasana rumah super nyaman. Guys, kedua bagian ini harus disatuin. Dan beres. Oh, hampir lupa detail wajib ini. Sempurna. Yuk kita lihat seluruh rumah ini. Waktu pesta piyamanya dimulai, lampunya bakal dinyalain kayak gini. Semi,
gimana vitamin D-mu? Apa kamu masih butuh naik kapal selam? Oh, ikannya keren. Terus rumput lautnya enak nggak ya? Kayaknya nggak jadi naik kapal selam nih. Guys, semoga kalian udah cukup vitamin D kayak aku. Jadi tekan like ya. Dan jangan lupa subscribe. Dah.